Cer, minum dulu. Oke, balik lagi bersama gue Solomon. Ini adalah konten ketiga gue. Gue juga sebelumnya sudah membuat konten bro ya, tentang kematian warga sipil Amerika Serikat yang bernama George Floyd bro ya, atas tindakan represif dari kepolisian US bro. Dan teman-teman yang belum nonton konten gue yang kedua, silakan ditonton terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa informasi yang bermanfaat. Dan gue ingatkan kembali buat bro, bre, cuy, gan, lur, jangan lupa subscribe, like, dan share video gue ini. Oke, mari kita mulai. Di konten kali ini gue mau memberikan pendapat gue bro ya, persepsi gue pribadi, mulai dari US Amerika di sana sampai dengan di Indonesia, dari hal yang besar sampai dengan hal-hal yang kecil gitu yang memang menjadi penilaian publik. Dan gue ingin memberikan 4 sudut pandang gue bro ya terhadap 4 perihal yang benar-benar menurut gue menjadi sebuah informasi penting ya buat gue pribadi gitu. Mungkin yang pertama gue ingin memberikan sudut pandang gue terhadap kasus pembunuhan kembali bro yang terjadi di US terhadap warga sipilnya. Yang kedua gue ingin ngebahas tentang after new normal ya. Yang ketiga gue ingin memberikan sudut pandang terhadap pejabat yang main TikTok. Yang keempat gue ingin memberikan sudut pandang gue terhadap Novel Baswedan. Oke bro, yang pertama di sini gue akan memberikan sudut pandang bro ya terhadap kasus yang menimpa salah satu warga sipil Amerika gitu, yang menggembarkan kembali bro ya semenjak kasus yang terjadi kepada warga sipilnya yaitu George Floyd bro ya. Belum ada 1 bulan kasusnya ini tertimpa kembali bro kepada Rayshard Brooks, pria berusia 27 tahun bro. You've had too much to drink to be driving. So put your hands behind your back for me. Here, put your hands behind your back. Dan ini terjadi pada tanggal 12 Juni 2020 bro ya, di kota Atlanta pada restoran Wendy's bro ya, lokasi kejadiannya bro. Dan Amerika pun digemparkan kembali gitu karena demo besar-besaran yang terjadi di Atlanta menyebabkan dibakarnya gitu Wendy's, restoran tempat kejadian pembunuhan dari Rayshard Brooks ini. Dan kalau kita bisa lihat dari videonya juga, kalau gua nilai pribadi, memang dari Rayshard Brooks-nya ini memang sempat mengeyel bro ya, artinya dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kepolisian. Dan itu terlihat dari footage-nya bro ya, yang dari kamera polisi sendiri bro ya. Dan polisi pun tidak melakukan tindakan represif bro terhadap Brooks ini gitu, karena dia yang melakukan tindakan untuk melakukan penolakan ataupun melakukan buah perlawanan bro terhadap polisi bro. Dan itu terlihat di footage-nya gitu. Dan demo yang diangkat di Atlanta ini tentang demo anti rasisme bro ya. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya sih bro kasus ini dengan demo anti rasisme yang digelar di wilayah tersebut, karena memang kejadian ini pure gitu. Ini merupakan perlawanan warga sipil Amerika terhadap kepolisian gitu. Dan kalau gue nilai pribadi juga, kepolisian ini sudah melakukan protapnya gitu sebagai aparat, melakukan pemeriksaan, terus juga melakukan tes ketenangan apakah dia mabuk atau enggak. Dia udah coba untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar gitu. Memang dari warga sipilnya pun dia menolak bro, karena memang kondisinya memang saat itu sedang mabuk ya, itu terlihat juga gitu. Dan atas kejadian tersebut pun lokasi kejadian perkara itu sampai dibakar oleh warga ya bro yang menolak atas tindakan kepolisian US tersebut. Dan memang kalau menurut gue pribadi pun memang sangat disayangkan ya bro ya, sampai ada pembakaran restoran tersebut ya bro, karena restorannya nggak salah apa-apa gitu, kok dibakar gitu loh. Itu yang nggak logik aja sih kalau di gue pribadi gitu. Dan polisi pun yang melakukan pembunuhan tersebut itu kan ada 2 polisi ya. Yang pertama itu memang yang melakukan pembunuhan ataupun penembakan itu dia sudah dipecat bro dari kepolisian dan dia menerima 11 dakwaan kriminal bro. Dan yang satu lagi dia dimutasi dari tempat kerjanya bro, artinya memang dia dipindahkan untuk di bagian administratif gitu, bukan di lapangan lagi. Itu berita yang gue dapat dari media lokal ya bro. Dan kesimpulannya di sini gue ingin ambil dari 2 sisi bro. Yang pertama, gue sangat menyayangkan bro ya atas tindakan kepolisian US bro ya, atas pembunuhan yang dilakukan kepada Brooks ini ya bro. Walaupun memang dia mengatasnamakan pencegahan bro ya, kepolisian ini melakukan proteksi, tapi tetap saja serangan peluru tajamnya itu tembus ke diri Brooks ya, yang mengakibatkan dirinya dia hingga tewas. Dan kalau dari sisi Brooksnya juga sangat disayangkan bro ya, karena dia
dia mabuk saat berkendara ya kan. Yang kedua dia menghalangi hak orang lain dalam antrian drive-thru. Yang ketiga adalah dia melakukan perlawanan bro. Ya sebenarnya dua sisi ini sebenarnya sama-sama salah sih gue bisa bilang. Walaupun memang Indianya Brooks ini tewas bro ya, tapi tetap saja bro itu menjadi proses pertimbangan hukum bro yang berlaku di US di sana. Sebenarnya gue sangat menyayangkan sih bro kejadian tersebut, dan kita harus belajar juga sih kasus-kasus yang terjadi di negara kita sendiri gitu. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini menimpa diri kita sih sebenarnya. Ya, seperti itulah. Oke bro, yang kedua di sini gue akan ngebahas ataupun memberikan pendapat gue tentang new normal bro ya. Artinya hanya sebagai sudut pandang gue pribadi sih bro tentang new normal yang sedang berjalan saat ini bro ya. Di sini dari IDN Times ya bro, gue ambil sebuah gambar bro ya. Di sini Indonesia menuju new normal. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Presiden Jokowi di Istana Merdeka 15 Mei 2020. Dan ini syarat dari WHO. Anjir, elit global, bro. Elit global, bro. WHO, anjir. Dan sini ada 6 syarat di sini. 1 sampai 6 dan di sini timeline fase-fase pemulihan ekonomi 1 sampai 3 kita sudah melewati, dan kita lagi masa transisi dari fase 3 ke fase 4 bro ya. Dan kalau di sini fase 3-nya toko, pasar dan mall tetap seperti pada fase 2, namun ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa dan lain-lain, kebudayaan, pembukaan museum, terus pendidikan, pembukaan sekolah, kegiatan lain sehari-hari, olahraga outdoor, evaluasi untuk pembukaan tempat untuk pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial, lebih dari 2 orang atau 10 orang ya. Dan di fase keempat ini pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase ketiga, dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran ya, dia tempat-tempat makan ya. Ini yang keduanya, ini kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Plus apa ini plus anjir, pijit. Terus yang ketiga, traveling keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Dan yang keempat, kegiatan ibadah. Yang kelima, kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan masih terus dibatasi. Ya intinya kita masih di tahap 3 ke 4 bro ya. Dari 15 Juni sampai dengan 6 Juni bro ya. Dan yang harus kita bicarakan di sini adalah after new normal bro ya. Afternya gitu. Artinya setelah fase, misalkan dari fase 1 sampai fase 5 sudah terlewati, artinya pemerintah pun melakukan evaluasi kembali gitu. Apakah peraturan yang sudah dibuat ini berjalan secara efektif atau tidak gitu. Ya ini menjadi bahan kajian juga gitu buat pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat sipil. Dan kalau memang ini tidak efektif, new normal ini, protokol yang dibuat oleh pemerintah, ya artinya mereka akan memberlakukan hal yang serupa mungkin ya next ke depan ya. Setelah fase 5 terlewati, mereka melakukan evaluasi dan mungkin mereka ada keputusan baru bro tentang apakah ada protokol baru atau seperti apa gitu. Melihat dari jumlah pasien ataupun jumlah ODP ya, ataupun jumlah yang terinfeksi virus COVID-19 ini bro ya, ataupun bisa dibilang dari ketaatan dari masyarakat sipil juga gitu. Melihat protokol yang sudah dibuat pemerintah, mereka taat atau bagaimana gitu. Kalau memang mereka tidak taat, ya artinya peraturannya dipres lagi bro. Artinya mungkin akan ada hal-hal yang mungkin di luar nalar kita juga sih sebenarnya, peraturan yang dibuat pemerintah nantinya gitu ya, seperti penjara mungkin nantinya kalau memang masyarakat kita tidak mentaati juga gitu peraturan yang sudah dibuat. Ya bagaimanapun keputusan ataupun protokol yang dibuat oleh pemerintah itu kita harus hormati bro, karena di sini juga masih banyak bro ya masyarakat kita yang melanggar bro protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Salah satu contohnya seperti lu menggunakan masker aja gitu ketika lu berkegiatan di luar lingkungan lu gitu. Itu masih banyak orang-orang yang tidak menggunakan masker, ataupun ketika berkendara lu menggunakan sarung tangan ataupun tidak lebih dari 1 orang gitu. Kalau motor ya tidak boleh berboncengan ya. Ya masih banyak bro yang tidak mentaati protokol yang sudah dibuat pemerintah gitu ya. Ya gimana negara kita mau cepat kembali normal ya, artinya kembali ke sebelum adanya COVID ini bro ya. Kalau masyarakat kita pun sendiri tidak menghormati protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, selepas itu konspirasi tentang COVID ya, itu terlalu lah, itu urusan lo gitu. Maksud gua, lu juga harus menghormati bro keputusan yang diberikan oleh pemerintah bro. Ya artinya bagaimanapun juga kita juga semua ingin cepat berlalu bro masa-masa COVID-19 ini ya. Ya karena gue pribadi pun menilai ya mau sampai kapan gitu Indonesia seperti ini. Ya kalau memang ini terus berjalan
berjalan ya lama-lama negara kita kolaps gitu, terjadi krisis lagi. Ya jangan sampai lah itu terjadi. Maksud gua pemerintah pun membuat peraturan itu ya berdasarkan kajian bersama ahli-ahli ataupun profesor gitu. Dia tidak sembarangan memutuskan apa yang harus dibuat untuk masyarakat gitu. Ada kajian-kajian tertentunya juga. Dan bagaimanapun kita sebagai masyarakat sipil, kita semua hormati bro keputusan yang dibuat pemerintah. Ya mulai dari hal-hal kecil aja, social distancing, dan ya banyak sih sebenarnya bro. Apalagi sekarang peraturan itu dibuat bahwasanya lu dikenakan denda ketika lu tidak menggunakan masker, ataupun dihukum sosial ya, seperti halnya lu menyapu jalan ya. Itu sebenarnya hukum moral juga sih bro. Gua pribadi pun juga menginginkan ini cepat berlalu bro, karena ya memang kita tahu ya sama-sama banyak orang yang juga di PHK bro. Mereka tidak bisa menafkahi keluarganya juga karena memang di PHK gitu. Dan dulu orang juga kalau memang bersifat melanggar protokol sudah dibuat pemerintah, kesian orang-orang yang sudah di PHK bro. Kapan mereka akan bekerja kembali? Karena ini tidak akan tuntas kalau lu tidak menghormati yang diberlakukan oleh pemerintah. Kalau ini sudah berlalu kan enak bro, artinya kembali normal lagi gitu. Aktivitas kita kembali seperti biasa lagi gitu. Yang kerja, yang beraktivitas keluar bisa gitu, yang hobi di outdoor itu bisa tersalurkan gitu hobinya gitu. Ya seperti itu sih bro sebenarnya kalau menurut gua. Oke bro, yang ketiga di sini gue memberikan pendapat gue atau sudut pandang gue terhadap pejabat publik yang main TikTok bro ya. Sempat viral ataupun menjadi trending topik bro ya di kolom berita bro ya, beberapa hari yang lalu gitu. Nah dari Bondowoso lebih tepat ya, dengan perempuan di meja. Dan kalau gue sih ini gimana ya, bisa dibilang ya terlalu lebay sih menurut gue. Media kita mengangkat berita ini gitu, maksudnya kayak tidak ada berita lain yang bisa diangkat ke permukaan sampai pejabat main TikTok diangkat untuk dijadikan sebuah konten ya, bisa dibilang ya. Dan kalau main TikTok pun ya itu hak pribadi dia, itu kita anggap sebagai hiburan saja gitu, tak lebih dari itu. Kok kayaknya kesannya dipolitisi banget gitu loh. Maksud gue sekelas Pak Yusuf Kala pun main TikTok gitu, itu ada di YouTube, kalian bisa buka aja gitu. Jadi jangan hal-hal yang tabu. Kalau menurut gue ini hal yang mungkin tidak patut dipersoalkan ya oleh media kita sih sebenarnya, sampai dia meminta maaf karena khilaf gitu. Anjir, kalau menurut gue sih ya ini dipolitisi banget sih kesannya gitu. Toh dia gitu sebagai pejabat publik yang sama-sama manusia gitu dengan kita gitu ya, artinya dia punya hak juga gitu untuk melakukan hal-hal yang bersifat berbau hiburan ya untuk diri dia pribadi gitu. Dan selama dia menggunakannya di luar dari jam kerja dia, artinya bermain TikTok di luar jam kerja dia gitu sebagai pejabat publik ya, itu tidak masalah sih. Di waktu kekosongannya dia bermain TikTok itu tidak masalah. Dan kalau permasalahan di atas meja main TikTok ya, kalau memang itu meja pribadi dia beli dengan uang dia, tidak menggunakan uang rakyat ya itu dia mau menggunakan seperti apa gitu. Tuh mau dia jungkir balik, tiduran, lompat-lompat di atas meja itu ya nggak masalah. Kalau memang uang rakyat yang digunakan sebagai fasilitas main TikTok dan sampai dia diri atas meja tersebut, memang kurang etis sih kalau menurut gua. Dan kalau persoalan wanita yang di sana, dan dia sudah mengkonfirmasi bro kalau itu adalah rekan kerjanya. Dan kalau gua bisa nilai pribadi, memang mereka melakukan hal ini ya di luar jam kerja sih. Beberapa video dia bermain TikTok pun terlihat bermainnya di luar jam kerjanya dia gitu. Maksud gua netizen kita juga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bro ya. Artinya ya lu harus lihat dulu gitu latar belakang dari video yang pejabat publik ini buat. Jangan langsung menjudge kalau wah kok mentang-mentang dia pejabat publik kok gini ya, nggak boleh lah maksud gue. Terus dewasa juga menanggapi hal ini, jadi juga punya hak sebagai layaknya kita gitu, punya hak untuk melakukan hal-hal yang berbau hiburan ya untuk diri dia pribadi. Ya sebenarnya seperti itu sih bro kalau menurut gue ya, jangan terlalu lebay lah. Oke bro, yang keempat di sini gue pengen ngebahas tentang kasus Pak Novel Baswedan bro ya, yang sempat menjadi trending topik baru-baru ini juga sih, dan sempat diviralkan lagi gitu dengan pendapat dari salah satu komika kita yaitu Bintang Emon bro ya, atas pendapatnya di media sosial terkait keputusan hakim atas dakwaan sang tersangka ini yang hanya mendapatkan 1 tahun masa penjara bro ya. Dan gue juga kalau bisa dibilang berpendapat tentang kasus ini ya, gue pribadi juga menilai ini kurang adil gitu. Kalau gue disuruh menyebutkan pasal ataupun dasar hukumnya, gue tidak terlalu memahami tentang hukum pidana dan perdata bro ya. Ya hanya gue menilai dari sudut mata pandang gue gitu ya. Artinya menilai emang perbandingan hukum yang diterima gitu, hukuman yang diterima oleh tersangka ini memang sangat tidak balance ya. Maksud gue memang tidak adil ya. Pak Novel sampai mengalami kebutaan di salah satu matanya, dan tersangkanya ini hanya menerima 1 kurungan masa penjara gitu ya. Sebenarnya agak disayangkan sih melihat kasus ini sih. Yang artinya juga gue sebagai masyarakat sipil juga menghormati bro ya
ya keputusan yang diberikan oleh hakim bro ya atas kasus tersebut. Tapi gue punya pendapat juga, maksud gue sebagai masyarakat sipil pun gue punya hak untuk berpendapat gitu kalau menilai kasus ini memang sangat tidak adil bro terhadap Bapak Novel Baswedan sendiri ya. Karena memang penyiraman yang dilakukan itu ya bukan tanpa disengaja gitu, artinya memang sudah direncanakan gitu ya. Subuh-subuh lu bayangin aja anjir, orang pulang sholat niat baik gitu loh disiram gitu, nggak making sense aja gitu kalau tindakan tersebut dilakukan tanpa direncanakan gitu ya. Dan gue juga sebenarnya penasaran bro ya atas dalang dibalik kasus penyiraman ini sih. Sebenarnya gue pribadi penasaran bro, siapa sih gitu. Pasti bukan orang kecil ya pasti orang-orang besar atau orang-orang kapitalis gitu ya. Ya gue juga nggak bisa mempraduga bro, tapi gue pikiran liar gue mengarahnya ke sana gitu. Dan bagaimanapun juga kita harus menghormati bro keputusan hakim yang sudah diputuskan gitu, bahwasanya sang tersangka ini diputuskan bahwa menerima 1 tahun hukuman di penjara saja gitu. Mengingat juga dia juga mempertimbangkan bro pasti bro keputusannya bro ya, hakim tersebut ya, melalui beberapa bukti ataupun video ataupun saksi ataupun dan lain-lain gitu mungkin ya. Banyak sih bro yang dipertimbangkan hakim juga, dan dia juga nggak sembarangan gitu memutuskan keputusan yang berlaku gitu terhadap sang tersangka ini gitu. Artinya dia juga sudah mengkaji bro beberapa poin penting gitu dari peraturan perundang-undangan kita gitu, hukum pidana ataupun perdata gitu yang berlaku terhadap kasus ini. Ya bagaimanapun kita harus menghormati bro. Hakim pun nggak main-main gitu bro, dia ada sumpah khususnya gitu yang bahwasanya memang dia bersumpah atas keadilan yang berlaku terhadap masyarakat sipil kita gitu. Apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya gitu ya, kalau memang salah benar-benar gitu ya. Mungkin keputusan yang diambil oleh hakim ini memang sudah tepat bro kalau menurut mereka ya. Tapi kalau gue pribadi sih menilai agak keberatan sih bro hukuman yang dijatuhkan kepada sang tersangka ini sih, sebenarnya agak disayangkan. Dan jangan lupa semangat buat Bintang Emon ya ataupun masyarakat sipil yang lain yang sependapat dengan beliau bahwa menilai tindakan yang diputuskan oleh hakim itu sangat tidak adil ya bro. Ya intinya kita dukung Bintang Emon bro, ataupun orang-orang yang mencoba mengajukan banding bro ya atas hukum yang diputuskan oleh hakim. Ya ingat bro, kita bukan siapa-siapa bro ya, kita hanya bisa mendukung beliau melalui media sosial ataupun berupa doa ataupun ya beri support aja lah yang penting gitu kepada beliau. Mungkin video gue cukup sekian bro ya. Ya manusia itu mengkompleks bro, banyak masalah gitu, mulai dari Amerika sampai dengan Indonesia gitu, ada aja masalahnya gitu, nggak habis-habis gitu, ada aja masalahnya. Ya maksud gue bersyukur aja sih sebenarnya atas permasalahan yang menimpa orang lain ataupun diri lu sendiri. Pasti ada hikmah di balik itu semua gitu, ataupun dari kasus-kasus yang tadi gue sampaikan ya kita bisa petik hikmah bro dari apa yang terjadi. Ya buat lo ataupun bro ataupun lur gan cuy bung bre, jangan lupa pokoknya subscribe channel gue, like dan share. Terima kasih atas waktunya.